Halo teman-teman, kali ini saya mau nunjukin cara build cross compile to chain OpenWRT di BSL2 untuk target device Vcore V1 ya. Pertama, teman-teman perlu mastiin di laptop Windows 10 atau Windows 11 yang teman-teman gunakan sudah activated WSL2 ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga aktifin networking mode mirrored dengan cara bikin file .wsl config di folder user teman-teman ya, dengan isi kurang lebih seperti ini. Ini perlu untuk nanti biar si WSL-nya itu satu network dengan host komputernya ya, biar nanti bisa SSH atau SCP ke dalam Vcore. Setelah itu, teman-teman bisa install Ubuntu 16 di WSL2 ya. Ini perlu karena si OpenWRT untuk Vcore V1 ini toolchain-nya hanya bisa diinstal di Ubuntu 16. Teman-teman tinggal ikutin aja step by step cara instalasi Ubuntu 16-nya. Selanjutnya, teman-teman bisa terhubung ke Ubuntu 16-nya via VS Code ya. Sebenarnya nggak wajib pakai VS Code, teman-teman bisa pakai kayak CMD juga boleh ya. Nah, tapi saya akan tunjukkan cara kalau misalkan pakai VS Code. Pertama, dari pojok kiri bawah ya, dari remote window, tinggal diklik. Di sini ada pilihan Connect to WSL using distro. Nah, saya pilih yang Ubuntu 16.04. Setelah terhubung, nanti akan ada tampilan terminal session seperti ini. Nanti kita akan install di terminal sesi ini. Selanjutnya, kita akan coba install build tool-nya ya. Teman-teman bisa copy, lalu paste di sesi terminal ini. Jalankan, dan tunggu sampai proses install selesai. Setelah berhasil diinstal, selanjutnya kita akan clone OpenWRT 1505 ya, Chaos Calmer dari GitHub. Tinggal copy, dan teman-teman tinggal paste. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau berhasil ke clone, kita masuk ke folder OpenWRT-nya ya. Selanjutnya, kita bisa download patch file untuk OpenWRT 1505 ya. Ini akan nyimpan ke folder tools M4 patches ya. Kalau sudah tersimpan, kita lanjut mengconvert Git protokol ke HTTPS ya. Karena ini repo lama, masih pakai Git protokol, sementara sekarang udah harus semua pakai HTTPS. Jadi biar tetap kompatibel, kita convert. Ini digunakan pada saat kita menjalankan OpenWRT build system script ini ya, untuk menginstal segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses build OpenWRT ya. Tinggal jalanin dan tunggu sampai update-nya dan installnya selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita bisa jalankan make menu config ya untuk men-setup target system, subtarget, dan target profile ya. Kita arahkan untuk target profile Vcore. Kita jalankan aja make menu config di terminal. Nah, selanjutnya akan menampilkan config OpenWRT seperti ini ya. Kita akan arahkan target sistemnya ke railing RT288X, RT3X, triple X ya. Jadi tinggal kita klik enter. Kita scroll ke bawah cari, nah railing ini ya. Railing RT288. Enter untuk select. Selanjutnya kita bisa set subtargetnya itu RT3X 5X ya. RT3X 5X, nah ini udah sesuai ya. Selanjutnya untuk target profilnya kita pilih Vcore sesuai yang ada di sini. Kita scroll ke paling bawah, nah ini ada Vcore. Enter untuk select. Sehingga nanti akan tampak seperti ini. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa klik save ya.
klik OK. Lalu pilih exit. Kalau sudah, klik exit. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil men-setup OpenWRT config-nya ya, mengarahkan target device-nya ke OpenWRT untuk si Vcore. Nah, untuk proses kompilasi OpenWRT-nya, teman-teman tinggal jalankan make command seperti ini ya. Kita jalankan di terminal dan tunggu sampai proses compile OpenWRT-nya selesai. Setelah proses kompilasi selesai, kita selanjutnya akan menambahkan beberapa environment variable yang dibutuhkan untuk nanti proses kompilasi kode aplikasi ya. Nah, caranya teman-teman bisa edit basrc di halaman di folder home ya, menggunakan nano kode editor. Nah, teman-teman tambahkan di paling bawah ya, di bagian sini. Yang ditambahkannya bisa teman-teman copy di perintah ke sebelah sini ya. Tinggal copy, lalu paste. Nah, kalau sudah tinggal di save, Ctrl X, Shift Y ya. Selanjutnya kita akan reload basrc-nya ya dengan cara jalankan source basrc. Nah, setelah itu kita akan coba tes nih ya, apakah hasil kompilasinya bekerja dengan baik atau enggak gitu ya, berhasil atau enggak. Nah, di sini saya mau keluar dari folder OpenWRT, saya mau bikin folder OpenWRT apps ya. Nah, saya masuk ke dalam folder OpenWRT apps. Lalu setelah itu baru saya bikin file main.c ya. Nah, isinya kita tinggal paste aja nih, simple si program ini hanya untuk ngeprint hello world aja. Itu di main.c-nya, lalu save ya, Ctrl X, Shift Y. Setelah itu kita compile si main.c-nya menggunakan gcc yang tadi hasil kompilasi OpenWRT-nya ya. Nah, command-nya seperti ini ya. Source-nya itu si main.c dan output-nya itu jadi binary dengan nama hello. Kita tinggal jalanin aja. Lalu kita ls, kita lihat. Nah, di sini selain main.c, program hello world tadi gitu ya, kita juga punya hasil kompilasinya ya. Nah, di sini karena kita tujuannya cross compile-nya adalah nge-build aplikasi, mengcompile-nya di WSL2 dan hasil kompilasinya kita pindahkan ke si Vcore ya untuk dijalankan. Maka tahap selanjutnya adalah kita akan coba SCP gitu ya, si hello binary-nya ini ke dalam si Vcore. Pastikan teman-teman terhubung ke SSID si Vcore ya, connect ke WiFi dengan SSID Vcore. Kalau sudah, harusnya di sini teman-teman bisa SCP ke dalam si Vcore. Selanjutnya tinggal kita SCP ke dalam Vcore seperti ini. Jadi si binary hello-nya kita akan copy ke folder root di dalam Vcore. Tinggal enter. Oke, kalau sudah tercopy, selanjutnya kita SSH ke dalam si Vcore untuk menjalankan binary tadi yang udah di copy ke dalam Vcore ya. Caranya tinggal SSH seperti ini dengan user root ya. Oke, kita udah SSH ke dalam Vcore. Jadi sekarang posisinya kita udah nggak di dalam WSL lagi, tapi masuk ke dalam terminalnya punya Vcore, root OpenWRT gitu ya. Nah, kita ls dulu, kita lihat. Nah, di sini ada binary hello yang tadi kita SCP ya dari dalam WSL2. Nah, cara jalaninya gimana? Kita tinggal panggil aja si file binary name-nya ya, si hello ini. Dengan cara titik backslash hello. Kita jalanin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Dia ngeluarin ngeprint hello world. Jadi di sini
kita udah berhasil nih ngelakuin apa namanya nge-compile program untuk target device Vocor. Selanjutnya, kita bisa develop apapun ya menggunakan pemrograman C seperti mengakses GPIO atau kebutuhan lain gitu ya. Dibuild di dalam WSL2, setelah selesai di-compile, kita SCP ke dalam apa si Vocor, baru kita jalanin di dalam si Vocor. Entah itu menjadi apa namanya web app, untuk kontrol GPIO, untuk IoT, untuk smart home, atau untuk kebutuhan lain. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.